demi berpikiran besar atau berwawasan luas. Mereka bisa terima semua wawasan. Karena mereka merasa dirinya berwawasan sangat luas sekali. Semua pihak, segala pihak, sisi manapun, apapun mereka bisa terima. Tapi bisa benci sama orang Kristen. Dan menyebut mereka berwawasan kecil. Sebelum firman Tuhan dibagikan, saya merasakan Tuhan hadir untuk menyembuhkan sakit penyakit. I really am feeling it. Saya sungguh-sungguh merasakannya. Mari kita jangan tergesa-gesa. Kita tinggal di dalam hadirat Allah. Just wait upon Him. Just tunggu aja dia. Nantikan dia. Tuhan, terima kasih. Dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu, karena itu urapi firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Keep healing, O Lord Jesus. Keep saving. Selamatkan terus, sembuhkan terus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom semua. Sebelum duduk katakan welcome home kanan kirinya. Silakan duduk ya, termasuk yang di luar sana nggak bisa masuk, di overflow. Senang saya dan istri bisa mengunjungi Anda di tengah-tengah minggu. Jadi I'm very happy to be here dan saya percaya Tuhan membawa berkat dalam kehidupan kita. Jadi nanti sementara saya sampaikan firman, saya rasa Tuhan Yesus tetap akan jadi beware, terus waspada karena Tuhan masih akan menyembuhkan orang-orang bahkan yang tidak berhubungan dengan apa yang disampaikan dalam firman. Tuhan akan menyembuhkanmu. Saya tadi merasa waktu masuk sini, I'm here to heal. Saya dengar suara itu, aku ada di sini. My presence, saya bisa rasakan recognizing atau mengenali suatu hadirat yang menyembuhkan. Dan saya rasa itu akan terjadi. Bahkan waktu saya berbicara sana, saya merasa juga ada juga orang yang tadi telinga kirinya Tuhan sembuhkan dari sesuatu. Pernah kemasukan sesuatu. Mana ada orangnya, saya nggak usah tanya satu persatu. Ini hikmat marifat bisa terus jalan ini. Tapi ini waktunya firman, jadi saya akan sampaikan. Karena sekalipun Tuhan terus menyembuhkan, akal budi kita harus diisi. Jadi saya senang sekali hari ini bisa menyampaikan firman yang keluar fresh dari saat teduh pribadi saya tadi pagi. Jadi kita belajar firman ya, dan Bible study sama saya, dapat berapa ayat, ya dapat berapa, ya udah berapa ayat gitu aja. Nyantai aja sampai clocknya habis. Ya, kita akan belajar bahasa sama-sama Keluaran pasal 5, tadi saya baca, hari ini saya renungkan lagi cerita tentang Musa saat menghadap Firaun. Untuk membebaskan bangsa itu, malahan bangsa itu semakin ditindas. Israel makin ditindas keras. Anda merasa hari-hari ini realita hidup keras? Don't worry, jangan khawatir. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Anda salah jalan. Kecuali kalau karena dosa Anda dalam sebuah musibah. Tapi kalau bukan, Anda hidup taat tapi Anda merasakan kesulitan. Jangan takut. Berarti ada Tuhan di dalam prosesmu. Keluaran pasal 5. Mari kita lihat ayat per ayat, saya berhenti di mana, saya akan jelaskan. Ini adalah saat teduh pribadi saya tadi pagi. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Simpel kan? Ayat pertama, Musa dan Harun pergi menghadap raja Mesir namanya Firaun. Untuk memberitahukan firman Tuhan kepadanya. Suruh umatku pergi. Biarkan mereka pergi, supaya mereka bisa menyembah aku. Musa dan Harun pasti grogi. Kenapa? Karena dia pergi kepada seorang raja. Mereka ini siapa? Apalagi kita orang Indonesia yang seringkali minder. Aku gak layak lah, aku gak bisa. Gimana kalau aku gak didengarkan? Aku mau menginjili orang, kalau aku ditolak gimana? Jangan lihat, kali ini jangan lihat ke tujuan. Tapi lihat pangkalnya. Jangan lihat ke ujungnya, tapi lihat ke sumbernya. Kalau Tuhan yang suruh atau Tuhan yang perintah, jangan khawatir disuruh ke siapa. Emangnya mereka apa? Tuhan yang suruh, jangan takut pergi. Siapapun yang kau hadapi, raja sekalipun, mereka hanyalah manusia. Saya dulu, waktu disuruh khotbah pertama kali itu 15 menit. Waktu itu di gereja kecil di Kanada. Waduh, saya sangat-sangat ketakutan. Belum pernah khotbah, itu pun bukan khotbah lah, bukan hari Minggu. Itu hari Jumat, suruh sharing-sharing, kami beberapa siswa sekolah Alkitab di gereja itu.
Dikasih giliran 15 menitan, 15 menit, 15. Hanya kami bertiga. Takut saya. Tuhan tegur saya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu mikirin diri sendiri? Ya kan ini semua teman-temanku. Dan ini kakak-kakak rohani. Waktu itu saya belum pemimpin. Saya masih bayi rohani karena saya bertobat umur 18. Langsung masuk sekolah teologi. Karena saya buang semua beasiswa lainnya. Saya bilang, siapa? Ini kan kak ini. Tuhan berkata, siapapun itu juga. Kalau aku suruh kamu, aku kasih firman di mulutmu. Kamu pergi beritahu. 15 menit Tuhan. Terus Tuhan bilang sama saya, mulai hari ini Philip Mantova. Setiap kali kau berbagi firman, baik itu stage-nya besar ataupun kecil, di dalam CG, kelompok kecil, ataupun dalam sebuah ibadah, saya nggak berani bayangin suatu hari saya akan berdiri di depan banyak orang di dalam kebaktian, itu sudah tidak dalam mimpi saya. Tuhan bilang, kamu jangan anggap mereka penonton. Mereka adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Kalau aku suruh berarti ada sesuatu yang bisa kamu bagikan. Kamu lihat aku yang suruh kamu. Kamu lihat saya, kata Tuhan Yesus. Kamu jangan lihat mereka. Oh iya. Oh iya. Siapa di sini kalau disuruh Tuhan malu-malu, takut-takut. Kenapa? Firaun. Tuhan bilang Musa dan Harun, aku yang mengutusmu. Kamu takut sama siapa? Bukan berarti kita gaya ya, mentang-mentang Tuhan yang utus kita semena-mena, ya enggak. Kita harus dengan spirit yang rendah hati. Tapi jangan minder. Ngomong kanan kirinya, jangan minder. Jangan takut, bilang gitu ya. Ya, ada juga yang pukul temennya. Jangan takut sekalian ya. Ingat ya, jangan buat Tuhan tersinggung. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, siapa yang bisa menurunkan? Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Wow. Tapi jangan lupa, Firaun hanya manusia. Mereka harus takut pada Allah. Kalau Tuhan menyuruhmu, Tuhan sediakan peluru. Lalu berkatalah mereka kepadanya, beginilah firman Tuhan, itu dia. Disuruh sampaikan firman hari-hari ini sebentar lagi Cegevan. Anda disuruh injili siapa? Anda disuruh jangkau siapa? Nanti kalau aku ditolak gimana? Kok lebih takut ditolak manusia? Nggak takut ditolak sama Allah yang memberimu surat tugas ya? Kita itu seringkali menomorduakan Tuhan. Kita lebih melihat orang. Tuhan nggak diperhitungkan. Padahal Tuhan yang perintahkan. Kita nggak perhatikan perasaan beliau. Gimana kalau ditolak? Kok lebih takut ditolak sama mereka? Kenapa kamu karena kamu takut sama manusia, kamu tolak perintah Allah? Loh, kamu bukannya lebih takut aku tolak ya? Bukannya lebih takut saya tolak kamu ya? Hai manusia. Iya ya. Tahun 1993, setelah kesaksian wah itu grogi setengah mati, saya kesaksian di persekutuan ibu-ibu itu. Itu 1 tahun saya lahir baru, aduh ngeri. Itu pun kenapa? Saya terjebak di sana, karena saya dibilang, waktu itu bukan terjebak lah, saya diundang untuk kesaksian, oleh karena referensi beberapa orang, rekomendasi, akhirnya ya saya bilang iya. Itu ya, paling takut ya kalau berbicara di depan ibu-ibu, mending KKR 10.000 deh. Ibu-ibu liatin dari atas ke bawah. Apalagi ibu-ibu cari mantu, waduh. Setelah selesai kesaksian, belum selesai tuh ceritanya. Salah satu tante tersebut, salah satu tante itu ngomong sama saya, anak muda, ayo ikut tante ke penjara sekarang. Kamu nggak kemana-mana kan habis ini, nanti tante anterin kamu pulang. Nah, ke penjara, ngapain tante? Bukan, tante ingin kamu untuk saksian sama satu anak muda di sana. Ke penjara? Tapi nggak tahu kenapa hati saya tidak mau, tapi mulut saya berkata iya. Tapi saya itu tepat janji kalau saya bilang iya, tidak, ialah tidak. Pergilah saya, singkat cerita. Aduh, menghadapi aparat polisi di sana yang berjaga juga nggak mudah. Bukan apa, mereka nggak menakutkan, tapi mereka tidak percaya. Ini pendeta. Waktu itu sebetulnya saya pakai jeans yang sobek atau apa. Ini pendeta. Saya tahun umur itu masih umur berapa? Saya masih umur berapa ya? 19. Jadi kira-kira 2 tahun lalu lah. Sekarang umur 21. Plus 30. Lihatin atas saya, atas bawah. Tadi tante-tante, sekarang polisi. Ini pendeta, ini penginjil. Masa? Singkat cerita, lebih takut lagi saya ketemu dengan seorang yang dia seorang pengguna dan bandar narkoba yang dipenjara di sana, anak muda seusia saya. Ya ampun,
Tuhan bilang sama saya, kenapa kamu takut sih Philip? Kamu takut sama siapa? Kamu takut penjara, takut sama manusia, takut sama polisi, takut sama maling. Takut satu orang aja. Kamu takut satu ini, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah takut lagi. Kamu enggak usah takut siapa-siapa lagi. Takut siapa Tuhan? Takutlah akan Tuhan. Singkat cerita saya masuk, itulah perkara mujizat pertama yang saya alami penginjilan di Indonesia. Orang yang keluar itu belum ngomong saya ngomong satu patah kata, dia rebah, sungguhan rebah, badannya itu rebah ke depan. Dulu saya pernah diberitahu, ketika itu terjadi pada saya tahun 92 waktu saya bertobat. Waktu rebah ke depan itu berarti roh kemuliaan turun atas orang itu. Dia rebah ke depan, tersungkur dan berseru-seru, selamatkan aku, selamatkan aku. Kalau kita nggak takut, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Apalagi kalau kita bawa firman, beritakan, biarkanlah umatku pergi. Tuhan bilang begini, sampaikan ke Firaun tuh, biarkan umatku pergi. Tuhan kita itu dahsyat, katakan Tuhan kita itu dahsyat. Ayat 2, tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ayat 2 ini namanya intimidasi. Firaun tidak mudah. Musa penginjilan pertama lah ceritanya. Orang pertama yang dihadapi itu adalah orang yang paling keras di seluruh dunia. Firaun namanya. Ketika didatangi, Baginda, biarkan umat Tuhan pergi ya. Baik-baik loh dengan sopan. Mereka bukan milikmu, mereka ini orang asing di sini, tapi justru kau jajah begini, kau perbudak. Suruh mereka pergi untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Firaun langsung menggonggong. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Emangnya lu siapa? Lu nggak tahu gua ya? Gitulah kira-kira Firaun ngomongnya bahasa Jakarta. Emangnya situ siapa? Situ-situ itu bukan Musanya, situ loh, bosmu itu siapa? Emangnya dia punya kuasa apa? Ingat ya, jangan pernah kita meninggikan diri sama Tuhan. Apapun yang kau punya, siapapun dirimu. Sebab orang yang menolak untuk mendengarkan firman-Nya akan ketemu tangannya. Cerita Tulah itu kan tangan Allah memukul Mesir. Gini loh, kalau mulut Tuhan gak mempan, next adalah tangan. Jangan sampai Tuhan main tangan. Kalau Tuhan main tangan, udah berabe. Kalau Tuhan main tangan, udah game over. Meskipun masih ada 10 ronde. Firaun itu kan 10 tulah. Tapi setiap tulah makin gak bagus. Jangan tentang Yesus. Dulu ada seorang anak muda namanya Saulus menentang Yesus jadi Paulus. Puji Tuhan, bukan masuk neraka, tapi ketemu Tuhan Yesus. Orang-orang menentang Tuhan. Dalam cerita Alkitab, Herodes pun, seorang raja, berakhir mengenaskan nasibnya. Jangan menendang gala, sakit sendirilah, cobalah itu kaki, tendang besi. Kira-kira besinya yang teriak atau kakinya yang teriak? Hai darah dan daging, flesh and blood, do not be arrogant. You're just dust and ashes. Di hadapan Tuhan kita hanyalah debu yang kembali menjadi debu, tanah yang akan kembali menjadi tanah. Ada satu prinsip termasuk buat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang seringkali keras hati. Jangan keras-kerasan sama Tuhan, karena keras-kerasan dengan Tuhan ini cerita Firaun yang berujung maut. Tahu sesuatu bahwa suatu prinsip rohani ini tangkap baik-baik. Kalau dealing sama Tuhan itu lebih baik sebatas firman. Sebab kalau kita tidak mau mengenali suaranya, saya jamin, saya garansi, kita akan mengenali tangannya. Saya paling takut sama Tuhan. Tangan yang membelah Laut Merah itu lebih baik jadi teman saya, jangan jadi lawan. Saya mending dimusuhi seluruh dunia daripada dimusuhi Tuhan. Misalnya semua orang sekelilingmu biarkan meskipun hatiku dan dagingku habis lenyap. 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sisi satu. Asal Tuhan memihak padamu, siapa lawanmu? Semua orang mungkin negatif terhadap Anda, asal nggak terbukti loh ya. Kalau negatifnya terbukti itu namanya salah sendiri. Mencibirmu dan sebagainya. Mengutukimu. Bahkan kalau perlu ngundang nabi untuk mengutuki itu. Balak mengundang
Bileam untuk mengutuki Israel. Percuma semua usahamu. Kalau Tuhan berkenan kepadamu, tidak ada yang bisa melawanmu. Bukan berarti tidak bisa dianiaya. Bukan berarti kita tidak bisa merugi. No. Tuhan akan menunjukkan penyertaan, belum lagi pembelaan. Kalau Tuhan beserta dengan seseorang, bukan berarti dia tidak akan menderita. Tapi dia akan menang pada akhirnya. Ingat sesuatu. Kalau semua orang mencibirmu, asal Tuhan punya opini begini. How about me? Tuhan berkata, I'm pleased with you, aku berkenan kepadamu. Jangan hiraukan apa kata dunia. Tapi kalau seluruh bumi mengeluhkan Anda, semua orang di sekeliling kanan kirimu menyanyikan betapa hebatnya diri kita. Tapi kalau Tuhan punya pendapat atas kita adalah, aku tidak berkenan kepadamu, kiamatlah duniamu. Buat apa kau memperoleh seluruh dunia? Di bawah kakimu, kau akan kehilangan yang paling berharga, yaitu nyawamu. Perkenanan Allah itu nyawa. Tanpa itu, percuma hidup. Mati bahaya. Dengan perkenanan Allah, hidup adalah Kristus ya kan? Mati adalah keuntungan. Ingat sesuatu, ini prinsip yang saya pegang dengan very dearly in my life. Asal Tuhan berkenan sama aku, I don't care what others may think or say about me. Aku tidak peduli. Saya punya satu pendapat, saya punya satu prinsip yang saya pegang erat. Perkenanan Allah itu segala-galanya. Firaun ini lucu, menurut saya agak sedikit kurang konsisten menurut saya. Mumpung orangnya sudah mati, jadi nggak apa-apa saya rasan-rasan di sini. Kalau Tuhan jangan, karena Tuhan itu hidup. Firaun ini agak sedikit kurang konsisten. Dia punya standar ganda. Coba lihat ya, dia bilang apa? Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Oke, kita tahu itu tadi. Untuk membiarkan orang Israel pergi. Kalimat berikutnya. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ini lucu loh. Kok bisa lucu? Yang disembah sebagai Allah oleh orang Israel itu dari A sampai Z semua ada. Coba lihat itu berhalanya orang Mesir. Everything is, mereka sembah matahari, sembah bulan, sembah kucing, sembah everything. Tapi waktu mereka semua dianggap sebagai Allah atau Tuhan bagi mereka, bahkan Tuhan dan Allah yang mereka belum kenal pun mereka begitu welcome apapun lagi yang boleh jadi ilah bagi mereka. Mereka itu welcome any God except the living God. Coba perhatikan dunia ya. Roh Firaun ini sekarang juga ada di seluruh dunia. Lihat ya, seluruh dunia ini toleransi sama apapun. Dari semua sampai LGBTQ, everything, sungguh. Sampai agama baru pun gak ada yang mencerca dan mencibir padahal yang aneh-aneh. Karena di Amerika contohnya orang bisa bikin loh agama baru, kalau ada pengikut sekian gitu aja, berapa akan jadi. Itu bukan izin gereja atau tempat ibadah, izin ciptakan atau bikin agama baru. Mereka semua friendly banget kecuali sama Kristen. Kok aneh ya? Di dalam nama demi berpikiran besar atau berwawasan luas, mereka bisa terima semua wawasan. Karena mereka merasa dirinya berwawasan sangat luas sekali. Semua pihak, segala pihak, sisi manapun, apapun mereka bisa terima. Tapi bisa benci sama orang Kristen. Dan menyebut mereka berwawasan kecil. Dengarkan argumentasi saya. Saya pernah ngomong dengan satu orang kayak gitu, dan mereka akhirnya saya bilang begini. Kalau memang segala sesuatu is fair game to you, segala sesuatu itu oke. Ya, oke bagimu. Dari yang normal sampai yang aneh, semua oke. Semua orang, dari orang yang merasa dirinya aku ini bukan manusia, aku ini kacoa, mereka juga akan sebut kau kacoa. Mereka tidak agree, mereka tidak setuju, tapi mereka bisa menerima aneh-anehnya orang siapapun pula. Kenapa kamu tidak bisa menerima orang picik namanya orang Kristen ini? Kalau wawasanmu luas, kenapa kamu tidak bisa menerima orang yang kau sebut wawasan sempit seperti kamu? Yang hanya percaya monogami. Istri satu.
suami satu. Yang percaya pernikahan itu sakral, no sex before marriage. Yang percaya bahwa pernikahan itu bukan antara kumis dan kumis, tapi laki dan perempuan. Kenapa kamu bisa terima semua orang dalam keanehan? Kenapa kamu tidak bisa menerima keanehan orang Kristen? Yang kami sebut kebenaran. Paham maksud saya, argumentasi saya. Firaun tuh lucu. Dia bisa terima semua sebagai Allah. A sampai Z loh, sungguhan loh Allahnya orang Mesir itu. Coba lihat piramidnya, kau buka. Everything ada. Kecuali satu-satunya Tuhan. Allah yang hidup. Allah yang benar. Dia tidak bisa terima. Makanya itu, orang kalau mau menyembah berhala tidak bisa mendua hati dengan Tuhan. Sebab orang menyembah berhala itu spiritnya udah beda. Anda kalau mau ikut Yesus, tidak boleh masih menganut praktek-praktek yang mistis, yang superstisius, yang masih juga ada kepercayaan setengah-setengah dengan ini itu dan menganggap Yesus bisa kau madu. Nggak bisa kalau kita itu orang menyebut diri kita Kristen, tapi kita masih melakukan beberapa tradisi-tradisi, nggak semua tradisi buruk, tapi tradisi-tradisi yang jelas-jelas menentang firman dan ditentang oleh firman. Atau kita adalah Kristen tapi kita juga setengah-setengah, kita juga menganut kepercayaan lainnya. Gak bisa. Soalnya itu dua spirit yang berbeda. Mana ada pohon ara itu menghasilkan anggur. Mana ada pohon anggur menghasilkan buah ara. Mana ada dari satu sumber yang sama keluar air asin dan air tawar. Yesus itu satu-satunya. Kalau enggak, Yesus sama sekali bukan. Gak bisa Yesus itu salah satunya. Kalau Yesus adalah salah satunya, berarti dia bukan sama sekali. Karena Yesus harus menjadi satu-satunya. You like it, take it. You don't like it, leave it. Ini bukan radikalisme, bukan ekstremis. Ini adalah biblical truth, kebenaran firman. Makanya itu orang Kristen yang masih juga bersamaan dengan itu, meskipun Kristiani, tapi juga pakai ilmu. Menyebut dirinya anak Tuhan, tetapi masih memperhatikan tanggal-tanggal tertentu. Oh, kalau kita hari Minggu kan bukan karena superstitious, tapi hari yang kita komitmen, kita mau persembahkan untuk Tuhan, kita sebut sebagai hari Tuhan. Tapi kalau kita itu memperhatikan, oh jangan begini, jangan begitu, nanti kurang bagus arahnya begini, begitu. Nanti kalau arah ke kiri, ke kanan, enggak bisa. Di luar situ harus ada semacam airnya, harus ada kolam dan sebagainya. Kalau kita masih ada kepercayaan-kepercayaan begitu, berarti Yesus bukan sama sekali bagimu. Yesus ketika masuk di hidup kita, dia tidak pegang sebagian saham. Dia pegang perusahaan itu sendiri. Dia jadi raja, king. Dia di sentral, dia di tengah. Kalau enggak, kita enggak bisa. Kita mau jadi Firaun atau Musa? Musa hanya kenal satu-satunya. Allah Israel itu, Tuhan. Mau Firaun atau Musa? Firaun itu banyak, kecuali satu dia enggak bisa. Orang kalau sudah tunduk pada spirit ini, tidak mungkin bisa menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran lagi. Spiritnya beda. You make your choice. Buat pilihanmu hari ini. I think sudah waktunya gereja harus memberitakan firman dengan berani. Kalau kita mau benar-benar memenangkan jiwa-jiwa di luar sana, misalnya Cegevan, kalau kita sendiri masih goyah, lagi mana? Ya. Kalau kita sendiri masih belum pasti. Gimana kita bisa meyakinkan orang kalau kita sendiri belum diyakinkan? Penting sekali Bapak Ibu Saudara bahwa kita sendiri menjadi umat Injil. Sebelum memenangkan dunia, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Artinya bukan hukuman neraka. Maksudnya gini, sebelum kita memenangkan orang lain, orang Kristennya dulu yang harus aman sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Anda aman. Siapa di sini percaya Yesus adalah satu-satunya jalan, tiada yang lain? Katakan haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Belajar sesuatu? Amin? Oke, kita lihat ayat 3 ya. Lalu kata mereka, kata siapa? Kata Musa dan Harun menjawab Firaun yang keras hati, dia berkata begini, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Belajar sesuatu tentang penginjilan. Atau belajar sesuatu tentang bicara kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu kata mereka tidak water down
the gospel. Mereka tidak mengkompromikan pesan Injil di perjanjian lama. Mereka berkata, Allah orang Ibrani. Musa memisahkan Allahnya dari ilah-ilah orang Mesir. Allah orang Ibrani, Allah yang kami sembah, telah menemui kami. Itu sendiri membuat perbedaan luar biasa karena ilah-ilah Mesir tidak bisa menemui mereka. Mereka harus menemui ilah-ilah. Karena ilah-ilah itu tidak bisa bergerak. Allah orang Ibrani menemui kami. Ketika satu orang suatu hari saya berada di sebuah pertemuan, lalu saya disebut, oh dia ini Nasrani. Saya senang, saya tidak masalah karena itu sejarah. Nazaret itu tempat Yesus dibesarkan. Tapi kata-kata itu di Alkitab pun tidak wangi. Kok bisa tidak wangi? Karena di dalam Alkitab ceritanya, mana ada nabi atau sesuatu yang bagaimana gitu dari Nazaret. Ya, Yesus lahir di Bethlehem, tapi besar di Nazaret. Jadi dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Jadi kata Nasrani itu sebenarnya lebih aman karena ini adalah pendapat saya ya, ini bukan apa kata firman ya, ini adalah my interpretation atau terjemahan saya. Tapi saya bisa rasakan spirit in the air atau saya bisa merasakan atmosfernya. Di udara itu perasaannya seperti kayak kurang satu not balok gitu loh. Kalau saya disebut Nasrani itu kayaknya saya itu kurang disalibkan. Dan saya kurang berani untuk menampilkan siapa Yesus Tuhan dalam hidup saya. Nasrani saya bilang, oh Pak, saya Kristen. Karena kata Kristen itu lebih bahaya. Tidak ada orang berkata Nasranisasi, itu tidak ada. Kristenisasi lebih ada. Kata Kristen itu jauh lebih menohok. Tapi tidak menyalahi siapa-siapa, wong itu status saya kok. Please don't tell me who I am. Jangan beritahu saya siapa. Saya lebih kenal siapa diri saya. Waktu itu seorang dalam sebuah pertemuan berkata, dia Nasrani. Saya bilang, oh ya Pak, maksudnya saya orang Kristen. Ya, saya Philip Mantova, saya orang Kristen. Saya tidak mau salib saya dikurangi. Please jangan kasih saya cuka atau air anggur asam untuk mengurangi rasa aniaya. Kalau memang ada orang melihat saya Kristen, saya tidak mau. Saya sebut diri saya sendiri, saya Kristiani. I am like Christ, aku seperti Kristus. Aku anaknya Kristus. Jangan sebut kotanya, sebut Tuhannya. Christ, bukan Nazaretnya. Coba tengik setan dalam nama Nazaret, keluar enggak? Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, nah baru keluar. Musa sensitif dengan itu. Allah Ibrani. Cari mati. Dikasih izin keluar dari Mesir aja belum. Dikasih izin aja kagak. Sekarang dia sebut Allah orang Ibrani. Wow, that's the pride of the kingdom of God. Itulah kebanggaan kerajaan Allah. Please jangan kurangi kesaksianmu karena takut. Bagaimana caranya kita takut misalnya? Mari kita semua berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berarti Anda agree dong. Loh, kita tidak perlu menyalahi orang lain, apalagi menjelekkan orang lain, kepercayaan lain. Tidak boleh, itu bukan cara kita dan itu bukan cara Tuhan. Kita harus penuh kasih, penuh kebenaran. Dan waktu kita memberitakan, kita harus berani, tanpa harus sengaja menyalahi. Kita harus menyatakan apa yang kita yakini, tanpa kita menyinggung siapa-siapa. Suatu hari pada waktu saya berkumpul dengan orang-orang dari segala macam lintas, beda-beda percaya, saya kasihan melihat orang-orang yang dari sebelah, dari kepercayaan yang berbeda dengan kita, karena sungkan sama saya, sungkan sama kami, naik ke atas, menyebut kata shalom. It's okay, saya sangat tersanjung, wow puji Tuhan, tapi saya kasihan. Dia harus mengucapkan sesuatu yang dia tidak yakini. Hanya karena sungkan sama saya, saya tidak mau gitu kok, saya juga tidak mau orang lain begitu. Paham ya maksud saya? Kalau memang kalau ada orang yang menyebut shalom gitu, saya pasti berkata, wow. Saya kasihkan nanti waktu dia turun, saya berkata terima kasih dan menghargai keyakinan kami. Saya pasti akan hargai orang. Saya selalu punya sifat positif kok sama orang. Kita harus selalu bersifat manis. Tapi saya kasihan, orang itu harus mengucapkan sesuatu yang dalam keyakinannya bukan. Ada cara lain lah. It's okay. It's okay loh Pak, Anda tidak usah sebut itu. Dalam hati saya, kalau memang mau sebut itu, tancap gas kalian, tak baptis. Sekalian, teruskan. It's okay kok.
Terus saya lihat dari sisi Kristen juga sama, menyebut dengan bahasa-bahasa yang lain. It's okay juga, nggak apa-apa loh, ini bukan benar atau salah. Oke, ini saya coba rangkum, saya jelaskan tentang kata-katanya Musa, Allah Ibrani, menyuruh kami. Nanti saya jelaskan sesuatu tentang kesaksian, gimana kita bisa sopan, tapi kita tidak kompromikan kepercayaan kita. Ya, ini adalah pesan saya terakhir lalu kita selesai. Yang Kristen juga ngomong yang ini itu. Dalam hati saya berkata, Pak, saya juga fair sama, kalau Anda menyebut gitu, sekalian teruskan sampai pindah agama. Jangan tanggung jadi orang, sebab kita tidak diperbolehkan basa-basi soal Tuhan. Basa-basilah soal hal-hal lain, but not about the God you believe in. Tidak boleh. Giliran saya naik ke atas. Ngomong apa ini saya? Saya pendeta terakhir yang naik ke atas. Selamat sore. Saya tidak pakai shalom atau sapaan yang lain. Saya cari common ground. Saya cari tempat berpijak yang sama-sama secara umum. Kita warga negara Indonesia. Paspor kita sama. Jadi saya naik ke atas dan berkata, selamat siang. Semua orang lihat saya kok beda sendiri. Saya bilang perbedaan di antara kita adalah fundamental. Kaget semuanya. Semua kebetulan yang ada antara kepercayaan saya dan kepercayaan Anda sekalian bapak-bapak adalah sesuatu kebetulan yang indah. Tapi perbedaannya itu fondasi, fundamental. Tapi izinkan saya memberikan suatu pesan bukan agama hari ini sekalipun saya pendeta. Tapi pesan kemanusiaan. Di dalam agama saya diajarkan bahwa perintah terbesar adalah kasihi sesamamu manusia. Let's not talk about Tuhan. Kalau saya suatu hari di jalanan, di tengah jalan, saya ditabrak, jangan terjadi ya, I or san or I, gitu ya. Superstisi ya. Lalu kepala saya berdarah. Tolong bapak-bapak, jangan tanya saya agama apa. Kalau pas nggak ada yang tolong saya, jangan tanya saya profesinya apa. Bawa saya ke UGD langsung. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama bangsa Indonesia. Dan saya janji sama bapak-bapak di sini, kalau sampai itu terjadi pada Anda, saya kebetulan lewat, saya tidak akan lihat atributmu. Saya tidak akan memandang Anda dari agama mana. Apa doktrin kepercayaanmu tentang Allah, perbedaan fundamental and whatever semua itu saya sampingkan. Saya akan angkat Anda, kalau memang satu-satunya harapan adalah saya akan angkat Anda dalam kendaraan saya akan antar Anda ke rumah sakit terdekat. Karena saya manusia, Pak. Anda juga. Semua liatin saya. Saya turun dari situ, semua standing ovation. Standing applause untuk saya, semua. Mulai berdiri, jangan ditepukin tangan, ini kan cerita. Bukan minta. Nah, mereka tepuk tangan sama saya. Semua orang dalam segala macam kepercayaan turun ke sana. Mereka salami saya dan berkata, Bapak pendeta ini orangnya berani. Saya bilang, saya bukan berani. Saya takut sekali. Saya bukan berani, Pak. Ini bukan keberanian. Lalu apa ini? Ini kejujuran. Allah orang Ibrani. You stand up for your God or not? Saya tidak pernah berkata berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tidak. Saya tidak pernah berdoa begitu, tidak pernah ngomong gitu. Kenapa? Karena berarti saya kan agree. Berarti kan saya samakan. Ya tidak apa-apa kalau memang itu adalah doktrinmu. Tapi nanti kalau ke gereja, jangan kita munafik berkata Yesus satu-satunya jalan. Kok beda? Luar sama dalam. Saya nggak mau. Demi supaya saya punya hak waktu saya berdiri di sini, tidak hanya di mimbar waktu saya kesaksian atau waktu saya di CG atau apa, saya beritahu Yesus satu-satunya jalan. Supaya saya punya hak untuk membaca Yohanes 14, aku satu-satunya jalan. Saya tidak mau ngomong, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya tidak mau. Menurut saya lebih baik kita berdoa masing-masing sendiri-sendiri. Dan kalau saya lihat orang lain berdoa dalam kepercayaannya, saya pasti akan sopan. Saya tidak akan mengganggu, lompat-lompat, nggak akan. Saya akan diam, saya tidak ikut tunduk, saya akan buka mata saya dengan sangat khidmat dan hormat menghormati mereka. Dan saya tidak akan berdoa di waktu yang sama. Seolah-olah Tuhan ini, Tuhan itu semua terima doa berbarengan, not me. Saya akan diam, mata saya seperti mengheningkan cipta tapi melihat ke bawah. Tapi saya tidak merem. Setelah amin, lalu saya langsung bicara sama mereka. Seperti seharusnya. Sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati. Dan waktu saya berdoa, kalau itu memang adalah hak saya tidak akan minta izin, saya akan doa ya. Dan saya minta izin, doa tidak perlu minta izin. Minta izin, saya doa dengan cara Kristen, supaya saya minta izin, saya doa dengan cara Kristen, lalu saya semua bisa doa dengan kepercayaan masing-masing. Itu basa-basi tidak perlu diucapkan dari seorang. Kalau kita mau kuasa firman,
itu terus ada di mulut kita dan Injil. Kita harus ngerti gimana fine line-nya pisau katana atau samurai itu tahu bisa membedakan sumsum dan sendi. You want to know why my mouth has power? Atau di saat teduh bersama misalnya, contohnya saya berkata ada orang begini-begini, kenapa? Itu bukan hanya karunia, tapi kesucian lidah. Lidah itu dijaga with the power of the gospel. Nanti waktu keluar, setan tahu bahwa kau sungguh-sungguh tulus dengan perkataan itu. Dan waktu itu muncul atau itu didengungkan dari lidah bibirmu, semua malaikat di sorga tahu bahwa ini anak Tuhan yang berbicara. Dan dia telah menjaga kesaksiannya. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Jadi saya pada waktu, kalau giliran saya berdoa, saya akan berkata, kalau itu adalah hak saya. Saya akan berkata, Bapak Ibu, saya akan berdoa. Izin saya adalah izin saya akan berdoa. Supaya tidak kaget tiba-tiba, Tuhan, semua orang lagi ambil nasi gitu ya. Saya minta Tuhan Yesus, amin. Tapi kalau di dalam function orang lain, dia doa, karena saya bukan tuan rumah, hargai, hormati. Jangan terus pas lagi mereka doa kita makan. Atau mereka belum waktunya, doa sebelum makan itu sebenarnya orang Kristen yang lakukan. Tapi dengan hal-hal lain sebelum dimulai, kalau Anda diundang, ya Anda hormati tuan rumah lah. Kita punya tata krama, kita mendengar selesai dulu, selesai baru. Setelah itu. Jadi itu adalah cara-cara bagaimana kita menghadap Firaun. Bagaimana Musa itu membawa dirinya. Bukan hanya Tuhan mengutusnya. He knows, dia tahu gimana dia berjalan di atas seutas tali. Dan menjadi saksi. Itu very powerful, dibutuhkan orang yang super cinta sama Yesus. Super berani dan jujur, super sopan sama orang. Karena tidak ada orang bisa membencimu karena keyakinanmu. Sungguh, tidak akan ada orang bisa membencimu karena keyakinanmu. Kalau kita tidak jadi orang yang kurang santun sama sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin Anda mengenal bagaimana caranya memperkenalkan Kristus dengan cara yang murni. Ayat 3 kita baca lagi, dengan ini saya selesai, saya jelaskan, saya jabarkan terakhir, saya kasih hikmatnya. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Cara bicara sama orang non-Kristen adalah bilang begini, Tuhan Yesus Allah yang disembah orang Kristen. Bukan Allahnya orang Kristen, karena kita yakin Yesus Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus Allah yang disembah orang Kristen. Lalu setelah itu lanjutkan dengan kesaksianmu. By the way, waktu saya ngomong itu tadi, cerita selamat sore, lanjutnya, lalu saya cerita, karena setiap orang mendapat kesempatan kan. Saya daripada basa-basi, karena waktu saya masih ada lebih, saya cerita tentang tahun 92 gimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada saya. Waktu itu saya sama sekali tidak percaya dia. Jadi akhirnya bergulirlah kesaksian, sisa waktu saya, dikasih waktu berapa menit itu, saya pakai untuk menyaksikan. Kalau kesaksian kan adalah hak saya. Orang lain tidak bisa mendikte, wong itu pengalamanku, kamu bukan aku, jadi saya bisa cerita. Tahun 92 itu saya mendapatkan penampakan Tuhan Yesus. Padahal saya nggak percaya gitu-gituan. Saya baru pertama kali tahu bahwa Yesus itu hidup. Selama ini saya kira dia hanya ada di dalam Alkitab orang Kristen. 92 itu saya bertemu dengan cahaya. Di balik cahaya itu ada seorang yang berkata, aku Yesus dan aku mengasihimu. Setelah selesai itu, sebelum selesai saya kembali ke poin common ground-nya. Saya bilang begini, namun demikian selama berapa tahun ini saya ikut Tuhan. Saya dapatkan bahwa perintah Tuhan tertinggi adalah kasih. Mengasihi, kasih yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, lalu saya turun. Waktu kita makan segalanya itu saya melayani dulu. Jadi selanjutnya tinggal diberikan teladan. Dari situlah orang-orang jadi melihat, meskipun mereka semua tidak menjadi orang Kristen, mereka semua tidak meninggalkan keyakinan mereka, tapi hari itu Yesus dipresentasikan dengan benar lewat perkataan dan tindakan kita. Kita itu harus jadi saksi Tuhan yang profesional. Itu tidak perlu orang pintar. Tapi dibutuhkan orang yang jujur hatinya di hadapan manusia. Saya harap Anda diperlengkapi. Karena di dalam dunia ini masih banyak orang yang perlu mengenal Tuhan. Apakah akhirnya orang masuk surga atau neraka itu pilihan mereka? Tapi di dalam hidup kita, kita tidak pernah salah mempresentasikan Tuhan. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Musa hanya berkata, Tuhan Allah yang disembah oleh kami. Lalu dia mulai saksikan bagaimana Tuhan menemui dia. Izinkan kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya baru dia sampaikan sabda Allah. Saya harap Bapak Ibu Saudara hari-hari ke depan Anda semuanya, kita semua menjadi saksi-saksi Yesus yang luar biasa. Pada waktu ayah saya terima Tuhan, karena ayah saya melihat
kelakuan orang-orang Kristen yang kurang mulia, lebih susah mana untuk bisa menginjili orang jahat atau orang baik? Orang baik lebih sulit. Saya dikasih hikmat sama Tuhan bukan karena saya pandai berbicara atau fasih lidah. Tapi saya tidak mau Tuhan itu disalah ngerti. Orang sudah salah paham sama Tuhan itu banyak. Tapi lewat kita harusnya, tidak perlu kita itu ceramah. Tapi kalau kita tahu bagaimana masuk ke hati sebagai saksi, itu different my friend. Saya duduk dengan ayah saya, kami dari keluarga yang sangat totok. Dan sangat menghormati orang tua. Papa saya adalah seorang putra, seorang anak yang sangat cinta sama papa mamanya, apalagi sama mamanya. Dan melihat kelakuan beberapa orang Kristen gini dan gitu, saya pun jadi malu. Tapi saya ngomongnya gimana, papa belum mengerti tentang denominasi, gereja beda-bedanya, beda-beda juga pendidikan di dalam gereja, pemuritannya beda. Saya nggak bisa jelasin terlalu banyak, ribet malah justru nggak ngerti-ngerti Tuhan malahan. Saya duduk suatu hari di coffee table, beliau bicara tentang gini. Beliau, papa mau ini, tapi kehidupan orang-orang Kristen tidak lebih baik. Kenapa papa harus terima Tuhannya? Saya cuma ngomong gini, Pak, Tuhan Yesus itu, orang Kristen bisa salah, tapi Yesus tidak begitu, Pak. Sejak saya ngomong gitu, papa saya mulai diam-diam baca-baca Alkitab. Mau tahu Tuhan langsung. Saya cuma bilang, Tuhannya nggak gitu. Sekalipun kalau orang Kristennya salah jalan, Tuhan Yesus nggak gitu. Dengan kata lain, kenallah Tuhan. Dan papa saya tergerak untuk cari tahu siapa itu Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasih, kalau kita bisa membawa diri, Allah orang Ibrani menemui aku, mereka ingin kenal Dia. Sekalipun Firaun binasa, tapi hari itu Musa telah menyatakan Tuhannya dengan cara yang mulia. Saya harap juga Anda sudah jadi orang Kristen lebih dari 1 minggu, sudah harus jadi saksi Yesus. Banyakan orang Kristen itu kadaluarsa, terlalu lama jadi orang Kristen, tidak berbuat apa-apa dan tidak berubah. Saya berdoa GMS Bekasi akan beda, katakan amin. Di area sini nanti Injil akan wangi karena jemaat di sini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.